Tahunya dari mana jelasnya? Pohon ceritanya, Bu. Anak saya, Agak kenceng, Bu. anak saya sekarang sudah sembuh dari tanggal 25 Desember pas pengobatan sini libur. Tiba-tiba pagi-pagi itu kambuh kira-kira 1 jam. Lepas itu selang 1 jam kambuh lagi. Terus saya bacakan doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas sama la haula wala quwata illa billah. Habis itu saya memohon kepada Allah agar makhluk hidup yang ada di makhluk hidup lah. Iya, nggak apa-apa. Iya kan makhluk itu kan makhluk hidup. Iya, nggak apa-apa. Terus pripun? Agar pergi. Nah. Minta supaya pergi. Iya. Dia bilang pegah 2 kali. Di dalam tubuhnya bilang gitu? Iya. Terus yang terakhir itu karepmu badannya semakin memberontak. Habis itu saya bilang lagi pergi dari sini, dari tubuh anak saya. Kasihan dia sudah sakit lama, sudah merasakan sakit lama. Terus dia bilang ya sudah saya mau pergi karena hatinya sudah ngeplek sama Pak Yahya. Oh, lewat mulutnya Mas Hafid. Oh, bilang gitu. Dia mau pergi. Intinya jinnya mau pergi karena sudah ngeplek. Saya mau saya mau pergi karena saya juga kasihan anak ini sergap ngaji terus hatinya itu sudah ngeplek sama Pak Yahya. Oh iya. Terus jinnya pergi itu ya. Terus dia pergi bilang assalamualaikum. Oh, jinnya bilang gitu. Jadi terakhir ketika jenengan berdoa dan jenengan mohon kepada Allah bahwa jinnya itu pergi dari tubuh putra jenengan, jinnya menjawab begitu. Iya, saya mau pergi gitu. Karena Mas Hafid istilahnya senang ngaji di tempat Pak Yahya gitu. Dia sergap ngaji ya. Dan hatinya sudah ngeplek sama Pak Yahya. Mungkin dia sering kesini itu kan cocok ya. Oh berarti yang dulu mungkin ya jinnya muslim mungkin ya. Mungkin juga. Cuman mungkin sama adiknya ini kurang cocok gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Bila saya bacakan Fatihah, terus Al-Ikhlas, Falaq, Nas, dia semakin memburuk sama saya tuh begini. Nendang. Oh gitu. Oh. Ya, terus semakin memberontak, semakin saya keraskan semakin saya perbanyak bacanya, saya tempelkan di sini. Kan bilang panas. Panas gitu. Oh. Jinnya pergi bilang assalamualaikum gitu? Iya. Assalamualaikum terus jinnya pergi gitu? Iya. Pergi. Terus ini langsung gini Pak. Langsung ya? Langsung sadar. Mak, saya tuh badannya sekarang enteng. Oh badannya enteng? Badannya enteng. Iya. Badannya enteng terus alhamdulillah. Seakan saya nggak percaya lagi. Saya berdiri lepas lari 2 kali besok kan itu kakinya diseret-seret. Oh gitu? Iya. Oh. Terus gitu ya? pas itu dia ke belakang sebentar. Terus masuk saya peluk lagi, saya sambil nangis kan. Habis itu dia ada kambuh sedikit lagi, terus saya tidurkan. Kenapa kamu masuk lagi? Saya terus? Saya cuma mau pesan jaga anakmu baik-baik. Oh gitu. Oh jadi jinnya sempat masuk ke Mas ini lagi. Terus mau istilah pesan itu kenjenengan ya. Jaga anak ini baik-baik gitu. Jaga anakmu baik-baik biar sembuh dan sehat seterusnya. Oh iya. Wah ya subhanallah ya. Terus bilang lagi assalamualaikum. Oh jinnya bilang assalamualaikum lagi? Ya, terus itu mulutnya gini. Nganga gitu, kebuka. Macam niup. Oh niup ke 3 kali. Oh iya. Mungkin maksudnya niup ke dia ya? Mungkin dia keluar. Oh mungkin dia keluar. Oh jadi jinnya keluar. Habis assalamualaikum terus. Oh habis assalamualaikum dia membuka mulutnya terus niup kayak keluar gitu ya. Jadi keluar istilahnya jinnya keluar dengan ikhlas gitu ya. Bu namanya siapa Bu Mas Hafiz tulisannya? Mas Hafiz ya. Dek sekarang yang dirasa apa ini? Setelah makhluk jinnya keluar dari kamu? Badannya sudah enak, sudah enteng.
sudah diasfadul oleh Pak ya, jadi walaupun diwakili sama Gus Adi itu sama saja seperti Pak Yahya. Jadi saya minta syukur-syukur nanti minggu depan saya sudah sembuh sambil kontrol, nanti dikasih obat lagi yang sudah dikasih doa sama Pak Yahya ya. Jadi kadang-kadang kan orang berubah nih nggak ada Pak Yahya yuk gelo ya, pasti semuanya kalau pas Pak Yahya nggak ada memang mak pelenggong mak pelompong paham ya. Tapi setelah panjenengan memahami penjelasan Pak Yahya, yang mudah-mudahan walaupun Pak Yahya tidak ada, tapi yang mewakili Pak Yahya ada, dan sama saja karena obatnya sudah dikasih doa oleh Pak Yahya. Jadi minggu yang akan datang saya harap tetap kontrol lagi. Ngaten nggih. Terus yang panjenengan mungkin karena ini doa di Mekah dan Madinah, apalagi di Raudhah ya, di Ijin Ismail ya, di Masjidil Haram ya. Itu termasuk tempat-tempat yang sangat dan teramat mustajabah. Yang mau titip Pak ya, tolong didoakan supaya saya cepat punya suami maunya gitu kan ya, cepat ketemu jodohnya dan sebagainya, dengan cukup ngasih nama saja disahkan saya sebelum saya berangkat. Maka di sana insyaallah badhe kula khususaken. Ada nggih Pak Yahya rezeki kula seret Pak Yahya kula nyuwun supados makin dibantu doanipun dari sana supaya makin rezeki kula saged dipun paringi lancar, cukup nama panjenengan bin ataupun bisi siapa. Ada nggih, mohon bantuan disambung doanya yang agar saya dapat diberi kelancaran usaha kami dan sebagainya. Ada nggih. Nggih. Pak Yahya kalau badhe titip niki walaupun tidak seberapa agem amal di sana, karena amal di sana 1000 dikalikan 100.000 padha karo salat teng mriki ping 100.000, teng mriko salat namung sepi. Jadi salat di sana sekali itu pahalanya seperti salat di sini 100.000 kali salat di Masjidil Haram. Itulah padha karo dengan beramal di sini Pak titip 1 juta, padha karo dengan titip 100 juta. Betul ya? Lebih manfaatnya. Dikalikan 100.000 berarti berapa miliar lah gitu. Itu pahalanya di situ. Jadi iman-iman gitu. Dan insya Allah nek onten ingkang titip boten mungkin bakal kula salah gunakan. Insya Allah tetap badhe kula amanahkan sesuai kali amanah panjenengan, karena di sana juga banyak istilahnya orang-orang yang mungkin butuh bantuan lah ya. Baik ada orang yang mukim orang sini tapi kerja di sana jadi tukang ngepel itu barang itu, kadang-kadang kalau ada orang umrah ataupun haji nih kok habis keluar dari Masjidil Haram niku sing ngepel-ngepel kok diparingi atau niku di sana untuk nambah pahala kula dengan sami. Belum orang sing nyuwun-nyuwun sing minta-minta yang kakinya pun sami patah untuk sing awakipun tugel separo niku mung galagel teng bawah. Subhanallah, luar biasa. Itu kan mungkin butuh uluran tangan saking lobangan. Mbok bila wonten ingkang badhe titip monggo, andai kata tidak pun tidak jadi masalah. Sampun paham ya? Ya, selesai demikian. Terus ini obatnya Pak Yahya yang pasien baru perlu diketahui. Di samping Bapak Ibu sekalian, nanti pertama dan utama di sini nanti akan kita ajak berdoa bersama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti akan dikasih ramuannya Pak Yahya. Ini peninggalan nenek moyang kita semuanya yang disebut ramuan tradisional asli. Ini namanya bobok gondo roso penatas. Ayo bareng-bareng. Ini tugasnya untuk menyedot penyakit melalui bagian luar, berarti tidak boleh diminum. Spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Yang di dalam amplop saya kasih nama Loloh Rogo Pamungkas. Ayo bareng-bareng. Loloh itu artinya didahar, dimakan. Rogo setelah didahar masuk ke dalam rogo. Loloh Rogo Pamungkas maksudnya untuk memungkasi, membersihkan penyakit melalui bagian dalam. Manfaatnya untuk mengobati penyakit apa saja Pak Yahya, kalau pasien lama sudah hafal semuanya, tapi kalau pasien yang baru kali ini datang mungkin belum tahu manfaatnya untuk apa. Oleh karena itu kami atas nama pimpinan pengobatan alternatif insya Allah tidak bosan-bosan untuk menerangkan obat ini. Insya Allah ini bermanfaat mengobati segala macam penyakit, dari penyakit meripat, min, plus, katarak, blabur, buta, glaukoma, menggunakan obat ini. Tadi Bapak Ibu sekalian kalau mendengarkan di YouTube ada yang buta ya, itu buta karena di dalamnya itu ada kankernya itu.
dokter menyatakan harus dioperasi. Alhamdulillah rajin menggunakan, kankernya hilang, mripatnya yang tadinya sudah buta bisa melihat kembali. Di samping menggunakan doa juga menggunakan syariat ramuan tradisional dari Pak Yahya, Bobo, Gondoroso Penatas dan Lolo Rokopa. Termasuk yang menderita penyakit pegel, linu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, ya, juga menggunakan obat. Pegel, linu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budak, pengapuran dan pengeroposan tulang juga pakai obat ini. Alhamdulillah dengan seizin Allah tentunya ini sudah banyak yang berhasil mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Termasuk yang menderita penyakit dalam yaitu dari mulai penyakit batuk, napas, paru-paru, mah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambeien, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migrain, tetut, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batuk, empedu, infeksi, radang, virus, toksotipes juga pakai obat ini. Alhamdulillah dengan seizin Allah sudah banyak yang berhasil mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Termasuk kanker, tumor, uji-uji, gondo, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening, insya Allah rontok tanpa operasi juga pakai obat. Dan ini sudah banyak, makanya tolong buka YouTube-nya Pak. Jadi ucapan satu bener enggak nanti dibuktikan di YouTube yang sembuh itu kan macam-macam penyakit ya. Paham ya? Ini pakai obat ini. Dan obat ini ada karomahnya. Apa tuh karomah? Keistimewaan. Kok ada keistimewaannya? Karena apa? Karena ini sudah di asma, dikasih doa. Ini bisa dites kalau ini ada doanya. Nah, nanti ini akan kita buktikan untuk pasien baru biar lebih mantap menggunakan obat. Kan ini langsung berita itu, ngeblar. Bahkan di TV juga pernah ya Bu ya, sudah ikut pengobatan langsung di TV, Jogja TV itu nggak salah. Di Semarang ya, TVRI itu dibeginikan langsung jatuh dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang udah sembuh ya Bu ya. Sudah nggak goyang-goyang lagi ya. Coba masih ada nggak kesini coba? Masih ada nggak ya? Mudah-mudahan sudah sembuh. Ini karena pasien lama ini yang sudah sering ikut pengobatan. Kalau dulu setiap di agak maju setengah sini. Iya. Ya dari situ aja cukup. Ibu tolong lihat ini dulu. Sudah dilihat belum? Lihat ya? Ya. Sekarang lihat terus. Oh, isi ya, bon. Oh ya, sekarang pejamkan pipa dulu. Ya, buka pipanya pelan-pelan. Baca la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali. Lagi. Sekali lagi. Ya, ini masih ada tapi sedikit ya. Kalau dulu langsung geblak masalahnya. Ini ada tapi sedikit ya. Ibu duduk lagi, berarti Ibu perlu kita kontrol ya Bu ya. Kalau penyakit lainnya yang sudah sembuh apa saja Bu? Yang sudah sembuh apa saja? Berdiri apa berdiri nggak apa-apa. Yang penyakit yang sudah sembuh apa saja? Benjolan itu apa itu? Benjolan itu kista, miom atau apa? Uji-uji di sebelah kandungan hilang, sembuh 100%. Tepuk tangan kakak Ibu. Terus apa lagi? Karena Ibu masih goyang-goyang berarti sembuh tapi belum 100%. Jadi Ibu tetap bisa minta kalau di waktu datang tetap minta dikontrol. Kalau tapi sudah nggak separah dulu ya Bu ya. Kalau dulu kan
parah ya, sekarang udah enggak ya. Sekali lagi tepuk tangan buat ibu. Ya. Saya minta adik di sini nggak apa-apa, sini. Iya, sini aja ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad Afiq Abadi. Alamatnya di mana? Kramat Congkrang Muntilan Magelang. Masih sekolah? Masih Kelas berapa? 3 MTS. MTS berarti udah 3 M. SMP berarti dong ya. Memang umurnya berapa sih? Kan masih kecil kan? Udah Ya. 15 tahun. Oh aduh, 15 tahun sudah badannya masih kecil ya. Harusnya 15 tahun sudah lebih besar. MTS kelas 3 gitu. Ya pintar nggak sekolahnya? Insya Allah. Insya Allah. Udah punya pacar belum? Heran. Oh jarang. Ya, sakitnya apa? Gangguan goib. Kok tahu ada gangguan goib? Gimana ceritakan coba? Awal mulanya itu badannya sering kesetrum. Terus kalau umatnya itu kalau setelah subuh sama mau maghrib, Rasanya seperti apa di waktu pas kumat? seperti kesetrum gitu, badannya panas semua. Gitu ya. Nggih. Coba sekarang ini dilihat ya, ini karena ini ada doanya. Jadi kalau orang yang punya gangguan jin biasanya hanya melihat saja, nanti ada getaran seperti ibu yang tadi itu. Nah, mudah-mudahan jenengan sudah enggak ya, mudah-mudahan. Tapi kita cek dulu yang kebenarannya bagaimana. Tolong dilihat. Pejamkan meripat Allah. Ibunya yang mana ini? Bu, saya mau nanya, ada perkembangan belum Bu? Karena ini kan ini anak sudah kita asma berapa kali. Kalau yang beberapa minggu yang lalu begini kan jatuh ya. Ibu tahu semua langsung jatuh, langsung tangannya. Tanggal 25 Desember Bapak kan pergi ke Wonosobo itu kan libur. Pagi-pagi pas yang terakhir ke sini itu hari Seninnya jam setengah 9 pagi, tangannya tiba-tiba ada kayak minyak itu, ada yang ngasih minyak, tiba-tiba kayak ada minyaknya itu ya. Terus ini mata mau muntah, terus saya dekati ternyata ada minyaknya, terus udah kayak biasanya itu sesek, sakit perut sama kepala. Nggak sadar. Ya biasanya cuma nggak bisa apa-apa, cuma ini muter-muter mau berah gitu. Terus itu hari Senin, terus Senin sama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu baik. Terus hari Minggunya pagi itu kambuh lagi kayak kesetrum itu bisa banget. Terus pas itu sembuh kira-kira 1 jam. Lepas itu kambuh lagi kayak kesetrum. Terus saya cuma bisa saya bacakan Fatihah, terus la haula, ayat kursi, dulu salah sama benda. Semakin Gangguan apa berarti? Sekarang yang saya tanyakan untuk membersihkan palsu nendongnya tidak kesuwen. Setelah diobati Pak yang terakhir ada perkembangannya enggak? Itu terus Siapa? itu Saya. langsung Ya, kebetulan. saya bilang Mbak ya pergi dari sini, saya bilang gitu. Kasihan anaknya sudah lama sakit saya gitu. Terus
Dia bilang, ya saya mau pergi dari sini. Saya juga kasihan nih seragam ngaji karena hatinya sudah ngeplek sama Pak Yahya gitu. Terus langsung assalamualaikum gitu. Dari situ langsung sembuh sampai sekarang. Tepuk tangan Bu ya Pak. Kamu kalau Pak Mama sudah tahu semua ya, ini pasien sudah cukup lama, mungkin ada 2 bulan ya jadi pasien kami. Yang untuk ini 1,5 bulan yang lalu itu pertama itu obati diginikan langsung jatuh langsung kelihatan putihnya, diginikan langsung gitu. Tapi ternyata sekarang ya diginikan tak suruh lihat sampai tak suruh melem sampai tak gagapi gitu. Di aspal langsung ternyata sudah nggak ada getaran. Insya Allah mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh selamanya. Sukses ya, alhamdulillah. Pak, terima kasih matur suwun Pak. Oh, iya sama-sama ya. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah, sembuh selamat dan jadi anak yang pintar, anak yang soleh. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat masnya ya. Nah ini untuk mempersingkat waktu, kira-kira ada yang kepengen sembuh nggak ini? Ya. Coba yang kepengen sembuh ngacung dong. Kepengen semua ya? Kalau pengen sembuh tolong ini dibawa pulang untuk ngobati di rumah. Kalau di sini Pak Yahya yang ngobati, kalau pas di rumah tolong diobati sendiri gunakan ramuannya dari Pak Yahya. Ini sehari diminum 3 kali ataupun dipakai 3 kali. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kalau siang nggak bisa diganti sore. Kalau siang mungkin masih kerja di kantor ataupun mungkin masih di perjalanan, ya ganti sore nggak apa-apa. Ditambah pas nanti malam mau tidur, jadi sehari tetap 3 kali. Paham ya? Setiap mau dipakai, pasien disarankan ataupun yang mewakili. Kalau yang sakit anak kecil kan nggak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu bisa diwakili oleh keluarganya, ibu ataupun bapaknya, ataupun salah satu keluarga. Pagi mau digunakan membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, masing-masing dibaca 7 kali. Nek wong Jawane dibaca ping 7 ben pikantuk pitulunganipun Allah. Seperti Al-Qur'an disebutkan bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu tulimina illa khusran. Itu artinya bahwa sesungguhnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an itu bisa menjadi obat bagi orang yang tidak dolim, berarti beriman, yakin kepada Allah sakit gatosaken lantaranipun penyakit diparingi mandul. Paham ya? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali. Yuk berdoa nyuwun mantun dhateng Allah. Ya Allah, saya akan menggunakan obatnya dari Pak Yahya. Ya Allah, saya mohon atas sekali doamu. Ya Allah, mudah-mudahan jadi lantarannya penyakit saya akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu aja sudah cukup. Terus dikocok-kocok, terus dibobokan di tempat yang ada penyakitnya. Kalau penyakit meripat min plus katarak, blabon, buta, glaukoma, oleskan di meripatnya di sini. Tapi merem ya, sebab ini panas, jadi nggak boleh disiramkan langsung, makin kepanasan. Jadi cukup sambil pejamkan meripat, dioleskan di pelabuhan meripat kanan kiri. Setelah itu kalau meripat kanan ditirapi, makin jempol tangan kanan ditempelkan di pojok sini, digoyang-goyang dulu sampai keluar setrumnya. Kalau sudah ada rasa setrum, maknut gitu, berarti itu sarafnya sudah terpegang. Itu ditekan lebih keras, terus didorong ke kanan. Ini tata cara untuk membuka saraf meripat. Sampai di pojok sini, ditekan lebih keras lagi, dipuntir, didorong ke belakang, lewat di atas telinga. Sampai ditekan ya, dibecet, ditekan. Di bawah telinga ada yang cekok ini, tekan lebih keras lagi, puntir lagi, dorong ke belakang. Itu terapi tata cara untuk membuka saraf meripat. Bukan hanya yang punya penyakit min plus katarak, double buta, glaukoma saja, termasuk yang tidak ada penyakitnya di terapi lebih bagus. Artinya untuk penjagaan biar tidak mudah kena penyakit. Paham ya? Kalau meripat kiri gunakan jempol tangan kiri. Caranya sama. Selesai itu dikocok terus di sisanya dibobokkan di seluruh badan. Kalau sudah selesai, yang di dalam amplop diminum 3 butir. 3 butir bukan 3 kali ya, 3 kali tapi sekali minum 3. Terus nanti
siang juga sama selesai pakai popok Gendroso Penatas ini diminum 3 butir lagi, malam mau tidur sama selesai menggunakan popok Gendroso Penatas yang di dalam amplop juga diminum 3 butir lagi dan seterusnya sampai penyakit sembuh. Sudah paham? Nah, yang menderita penyakit pegel ini encok, rematik, jimbe, stroke, lumpuh, saraf kejepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu tuli, budak, pengapuran dan pengerobosan tulang. Tata cara pengobatannya gimana? Sama. Selesai berdoa, dikocok-kocok, dibobokin yang pegel mana, yang jimbe mana, yang lambat jalan mana. Kelambat jalan kakinya ya, lambat jalan itu anak kecil yang sudah dibasanya jalan kok belum bisa jalan disebut lambat jalan. Lambat bicara anak kecil yang sudah dibasanya ngomong kok belum bisa ngomong disebut lambat bicara, itu dibobokin di sininya di pita suaranya. Kalau yang lambat jalan dibobokin di kakinya. Paham ya? Iya. Terusan kok ada saraf kejepit di pinggang ya, pinggangnya yang diboboi pagi ini. Jimpe rematik yang mana yang jimpe yang mana diboboi pagi ini. Stroke ataupun lumpuh ya dibobokkan di bagian yang stroke mana, yang lumpuh yang mana, gebyur pakai ini. Karena gangguan saraf so kejang-kejang, bobokkan bagian cengelnya di sini. Ada pengapuran, pengeroposan tulang bagian persendiannya. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Kalau sudah selesai, ini diminum 3 butir. Malam juga pagi, siang, malam ataupun pagi, sore, malam. Jadi kalau siang nggak bisa diganti sore, terus ditambah pas malam pas mau tidur. Sampai paham ya? Ya. Yang menderita penyakit dalam, batuk, napas, paru-paru, emah, jantung, lemah jantung, liver, kencing manis, kencing batu ginjal, ambeien, keputihan, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, migren, tetun, prostat, penyempitan usus, vertigo, asam lambung, batu, empedu, infeksi, radang, virus, toksotipes, itu namanya kelompok penyakit kocok-kocok dibobokan di leher, dodo, sampai ke perut yang banyak. Sisanya dibobokan di seluruh badan. Selesai, ini diminum 3 butir pagi. Sore caranya sama, malam mau tidur juga caranya sama. Selesai menggunakan bobok Gendroso Penatas yang di dalam amplop diminum 3 butir dan seterusnya sampai penyakit sembuh. Yang menderita penyakit kanker, tumor, cuci, godok, amandel, kista, miom, kelenjar getah bening juga sama. Ya. Selesai berdoa, kocok-kocok, bobokkan di tempat yang ada daging tubuhnya. Kalau kanker otak langsung digeburkan di kepalanya. Kalau kanker payudara, bobokkan di payudaranya. Kalau mungkin ada uci-uci di cengel ya di cengelnya. Kalau kanker kandungannya di kandungannya. Ini ibu sudah bisa buang air besar belum ibu? Sudah ya, ini kan kanker usus besar. Jadi bahasa saya ada penyempitan usus. Kenapa kok penyempitan usus? Jadi usus besarnya, di dalam usus itu ada daging tuh tumbuhnya, sehingga sampai membuat orang itu tidak bisa buang kotoran. Paham nggak? Kalau dibawa ke dokter saya yakin itu pasti dioperasi. Nah, dioperasinya gimana? Usus besarnya nanti duburnya dipindah ke perut biasanya. Betul nggak Bu? Pernah disarankan dioperasi nggak sama dok? Pernah. Dokter bilang gimana? Disuruh nanti nya lewat perut ya, lewat perut. Jadi nanti setelah itu duburnya dipindah ke perut, usus besarnya, tapi kan dikeruk dulu itu daging tubuhnya. Jadi nanti dibuatkan jalan untuk buang air besar lewat perut. Nah, setelah daging tubuhnya diambil, nanti berapa tahun kemudian setelah dicek ternyata sudah nggak kambuh lagi, nanti dioperasi yang kedua. Biasanya demikian, disambung lagi. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah ibu mungkin karena takut dioperasi, karena operasi ada 2 masalah. Biasanya orangnya takut operasi, uangnya ada, tapi takut untuk operasi. Tapi ada pula yang uangnya nggak ada, berarti orangnya berani untuk operasi tapi takut uangnya karena nggak punya karena operasi kan cuma pakai biaya, betul nggak kira-kira? Itu kalau operasi pertama nanti berapa juta puluh atau ratusan juta, nanti operasi yang kedua berapa ratus juta dan sebagainya. Kalau yang nggak punya kan nggak bisa, orangnya berani tapi uangnya takut karena nggak punya. Nah ibu itu
saya yakin bukan karena takut uangnya, tapi mungkin ibu secara mental mungkin juga takut karena kan operasi itu kan risikonya juga besar ya Bu ya. Masa kemana-mana kok bawa di perut kan ya juga gendul-gendul di sini kan juga risih, betul nggak Bu? Sehingga ibu mencari alternatif, sehingga mencari Pak Yahya. Kalau nggak salah ibu datang berapa kali? Udah banyak ya Bu ya? Hah? Sudah 3 kali ya. Ibu merasakan ada perkembangan ibu? Perkembangannya gimana ibu? Coba-coba ibu ngomong sing seru. Belum lancar, tapi masih sakit. Ya. Kalau dulu gimana Bu? Nggak bisa BAB sampai berapa hari? 3 minggu. 3 minggu nggak bisa coba Ben. Akibat itu kesukaran gitu. Tunggu begitu di sini dikasih obat dari Pak. Ya ibu gunakan bobot juga ya Bu ya. Gunakan lolo. Yuk berapa hari setelah ibu menakin yuk bisa tuh. Minggu, terus hari Rabunya bisa. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang itu ya sudah bisa, tapi ya belum seindah apa yang kita harapkan, tapi paling tidak kan pun bisa usahakan medal itu termasuk luar biasa, gitu bahkan tanpa dioperasi tapi pun bisa Alhamdulillah. Sekarang berapa hari sekali Bu nya Bu? Semenjak menggunakan bobot dari Pak Yahya. Yang dulu Minggu, Rebu langsung bisa setelah Rebu bisa berapa hari lagi nya? 2 hari besoknya atau berapa hari? 2 hari sekali. Normal tapi agak nggak banyak. Alhamdulillah. Rutin. Rasanya kepengen Belakang terus. Belakang terus berarti justru mulai lancar, bukan kamu cer. Mbak Tapi pun akan betul. Alhamdulillah, itulah yang disebut kemudahan dari diteruskan karena ibu barusan 3 kali datang aja sudah merasakan hasil yang sangat luar biasa, apalagi kalau nanti continue datangi insya Allah ya. Allah itu maha murah, insya Allah tetap akan memberikan sesuatu yang lebih sempurna. Amin Allahumma. Bobok, gondo, sosok penata yang Saya melihat peragaan Pak Yahya kalau mengobati orang yang menderita penyakit gangguan jin, gangguan gaib diginikan pada jatuh itu pakai obatnya Pak Yahya. Saya di rumah tuh mempraktekkan Pak Yahya. Itu banyak yang jatuh tapi terus terang saya nggak bisa. Loh, gimana caranya untuk Bapak menyadarkan orang itu, karena saya sudah berusaha, saya tarik, saya Allah sampai capek kok orang itu menderita saja gitu. Nggak mau sabar-sabar, dia bilang baca la qola wala quwata illa billahil ngali 7 kali, ditiupkan di ujungnya tangan ini. Allahu Akbar. Allah. Yo ditempelkan dengan pojok ini kan orang kan bisa penting seperti ini. Ditempelkan ini tapi pelan-pelan. Nah terus rumah mati lah. Jadi peranya pelan-pelan dengan perasaan sampai orang itu batuk. Kalau orang itu batuk berarti energi keluarannya, energi yang di dalam itu itu energi keluar. Berarti insya Allah gangguan gaibnya juga ke dua. Setelah dia batuk agak keras dikit tuh, batuknya kan lebih keras, yuk ditarik Allahu Akbar itu langsung keluar biasanya. Itu rahasianya di situ. Jangan juga boleh mengatakan doa sama pada ya itu ada orang yang kena gangguan jin, ya dicoba terus disuruh merem. Gak usah tempelkan, dengan cukup gini saja. Nanti orang itu akan klepek seperti ibu yang tadi itu. Karena itu kan kita doa ambil dari Al-Quran. Al-Quran itu kan energi yang positif kan. Kalau gangguan jin jelas itu energi yang negatif. Antara yang positif dan negatif kita perang. Yang negatif kalah sehingga terjadi gejol-gejol. Tapi kalau sudah sembuh seperti masnya, alhamdulillah enggak. Karena sudah sembuh. Tapi dulu waktu pertama ke sini, wah langsung tangan begini terus. Kalau nggak disadarkan nggak mau bangun ini mas ini. Tapi sekarang sudah mencicil mau nih. Alhamdulillah, pintar aja ya, sudah sembuh. Jangan pacaran dulu. Mau ngomong wadon sing ayu cok lerek-lerek. Enggak ya? Jangan. Alhamdulillah. Nah ini nyuwun sewu. Per botol cukup Rp30.000 ya. Per amplop hanya Rp20.000. Jadi yang kami terangkan di televisi Jogja TV, TA TV, TVRI Semarang, Cakra TV itu ini jumlahnya hanya 27 butir.
27 kalau diminum pagi 3, sore 3, malam 3 berarti per hari mengambilkan 9 butir. Kalau jumlahnya 27 berarti per amplop hanya untuk 3 hari. Padahal pengobatan dibuka seminggu hanya sekali. Kalau minta seamplop kan makin nggak nyandak untuk 1 minggu. Betul nggak kira-kira? Nah, makanya ada peribahasa lebih baik sisa daripada kurang. Syukur-syukur obatnya masih ada tapi penyakit sudah sembuh semuanya, itu lebih bagus. Oleh karena itu jangan sampai mintanya 1-2, begitu minum obat dari Pak Yahya penyakit sudah mulai sembuh, jebol obatnya habis. Padahal sebetulnya belum 100%. Jadi mau tuntas gak jadi tuntas karena gara-gara kehabisan obat. Oleh itu malah cacak menang cacak, minta yang banyak. Jadi kalau untuk 1 minggu minimal ini harus punya persediaan 3 amplop. Kalau yang di dalam botol untuk 1 minggu membutuhkan 5 botol untuk 1 orang. Kadang-kadang minta 5 botol tapi untuk orang se-RT ya kurang bagus, betul nggak? Jadi 5 botol itu maksudnya untuk 1 orang untuk 1 minggu. Berarti kalau yang pakai 2 orang ya diusahakan kalau bisa 10 botol. Kalau yang pakai 3 orang untuk 1 minggu ya berarti 15 botol. Tapi kalau yang dipakainya 1 orang, nah 5 botol ini untuk 1 minggu lah. Cara penggunaannya monggo diatur gimana caranya, yang penting 5 botol harus habis dengan jangka waktu 1 minggu. Jadi menggunakan bobok Gondoroso penata dari Pak Yahya, pertama pasti panas itu. Begitu dibuh kok panas, pun kaget. Semakin banyak otomatis semakin panas, insya Allah semakin mempercepat oleh itu jangan takut panas, betul usah ajrih masalah panas. Paling hanya berapa menit makin panasnya hilang, sopong ngerti penyakitnya katut hilang. Diusahakan 5 botol harus habis dengan jangka waktu 1 minggu untuk 1 Sabar ya. Dan 1 minggu ini 3, ini 5, berarti ini uangnya 2, ini kan 20.000 per botol, per amplop. Dikalikan 3 berarti berapa? 60.000 rupiah, ini yang di amplop saja. Yang di botol 1 botol 30.000. Dikalikan 5 berarti berapa? 150 ditambah 60 berarti per paket untuk 1 minggu membutuhkan biaya sebanyak berapa? 210. Pak Yahya rumah saya jauh, saya beli 2 paket untuk 2 minggu Pak Yahya biar tuntas kan persediaan untuk menuntaskan penyakit kami. Boleh. Kalau 2 paket berarti ini 6, ininya 10. Uangnya berapa? 420. Kalau beli 3 paket untuk 3 minggu, ini 9, ini 15. Uangnya 630. Kalau beli 4 paket untuk 4 minggu, ini 12, yang di botol 20. Uangnya berarti 840. Itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya sak mampunya saja. Sabar ya? Ada yang mau beli nggak kira-kira? Ngacung dulu, ngacung yang tinggi. Uangnya disiapkan ya. Sekarang berdoa dulu. Nanti setelah berdoa langsung bobok lolo yang membeli dilayani. Selesai itu nanti semua pasien akan diterapi 1 per 1. Setelah diterapi nanti pasien juga akan mendapatkan obat gratis. Terus sholat berjamaah. Lah habis sholat mungkin untuk selamatan kecil-kecilan ya, panjenengan kabeh badhe kula ajak makan bersama. Alhamdulillah. Sudah kita siapkan makanan walaupun seadanya ya. Nah, khasnya Pak Yahya kan senang maringi soto ayam. Made in Haji Umarul Yahya. Iya. Sing dapat nggih keluarga sanes kula. Tapi atas nama Pak Yahya. Jadi mungkin kabeh badhe kula ajak dahar sedaya makan bersama. Hitung-hitung selamatan badhe berangkat umroh. Mungkin insya Allah orang yang menghormati, orang yang mau ke Mekah, Madinah, umrah maupun haji, insya Allah bakal pikantuk barokah. Amin. Saestu barokah pun ageng sampun rugi mboten kok nggih. Pikantuk barokah ingkang ageng. Sapa ngerti dengan menghadiri orang yang mau umroh ataupun haji dengan pikantuk barokah saking Mekah lan diparingi sehat, rezekine lan
lancar napa ingkang dipun cita-citaken ingkang dipun kabulaken dumateng Gusti syukur saged tidak menyusul kula temekan ngantos Madinah. Amin Allahumma amin. Saniki nyuwun bantuan waosan surah Al-Fatihah. Panjenengan rawuh mriki pikantuk ridhanipun Allah, Pak Yahya Mubadi kepada semua pasiennya mendapatkan ridha Allah, dan sekaligus yang membawa obatnya Pak Yahya semoga mendapat ridha Allah. Begitu popok gondoroso penata digunakan, loloh rogo pamkas diminum, mudah-mudahan penyakit kita semua akan mendapatkan kesembuhan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawahiha wa mafiatil afdali wa sifaiha wa nuri absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kubri wal fa'ri, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma fi khalfil filah wa bil bismillah wa bi jamili sidrillah bi batini nabilah bi saringi karomillah bi khosati judillah bi alfin afin la khalla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taqaltu fi kanabillah wa tamasatu bi kitabillah wastarjatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dalam kilabi baqa'i mulkillah bila khalla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Biyahin asyarin asyasin wujib nafsi bihijabillah wa matuwa bi ayatillah wa hasantu bil ayat malikul hakim bihaqi demawah ya ramin cipingang yamini wa isra filungan khalfi wa mikalangang yasari wa misangang yamini wa sayyiduna Muhammad wa sallam amami wa ansa musabiati wa marwani atau amri wa man takalamtu mangahu koto khajati wa man takalamtu mangahu koto khajati. Ingkang kagungan hajat kula aturi kalih berdoa piyambak-piyambak nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi apa ingkang dados panuwunan kula panjenengan sedaya. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdi, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Engkau lah yang kuasa dan Engkau lah yang menentukan, Engkau lah yang memberi dan Engkau lah yang mengambil. Engkau adalah sebagai Maha Perkasa dan Maha Kaya. Engkau adalah sebagai Maha Pengasih lagi pula Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, kasihannya dan sangilah hamba-hamba ya Allah. Ambillah dosa kami ya Allah, ambillah dosa kekurangan tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan semua pasien-pasien kami ini ya Allah. Ambillah dari berbagai macam dosa-dosanya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Lepaskanlah dari penyakitnya ya Allah. Dan lepaskan pula dari berbagai macam kesulitannya ya Allah.
Berilah kemudahan di dalam mengatasi segala sesuatunya ya Allah. Bimbinglah hamba-hamba ke jalan koridor ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami ke jalan koridor ya Allah. Jauhkanlah dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai macam kejahatan ya Allah. Lindungilah dari segala godaan iblis dan setan yang terkutuk. Kuatkanlah iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh dan solehah ya Allah, berguna bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Allahumma ya Allah, juga bagi yang belum mempunyai keturunan ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Berilah keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, karena Engkau adalah sebagai pengabul doa, pendengar doa ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba-hamba ya Allah. Allahumma ya Allah, juga angkatlah derajat dan martabat hamba-hamba ya Allah. Mudahkanlah rezekinya ya Allah, luaskanlah rezekinya ya Allah. Bila rezeki yang halal melimpah berkah dan barokah, syukur bisa menunaikan ibadah haji Mekah dan Madinah ya Allah, minimal bisa umroh ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba ya Allah, dan bila keselamatan ya Allah, keselamatan di dunia sampai di akhiratnya ya Allah. Allahumma ya Allah, bila ridhomu ya Allah, yang insya Allah nanti kurang lebih jam 2 kami akan meninggalkan kampung halaman ini untuk berangkat umroh ya Allah. Amin ya Allah. Lindungilah kami saat rombongan ya Allah. Bila kesehatan ya Allah, bila kelancaran ya Allah, bisa melaksanakan sunat dan rukunnya ya Allah, dan wajibnya ya Allah, dan pulang mempunyai pendidikan umrah yang mabrur ya Allah. Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya aliman ma fis sutur ahrisi ya Allah minadz zulumati ila nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa ghadabika wa maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal khalimata min kulli birin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbi khanini bima razaqtani wa barik li bima aqaitani wa hlum ayakulaku ibadil min gabi khair. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba ya Allah. Wa man takalamtu mangahu qata hajati wa nudu subhana rabbati mar'ani ahad wallahu min wakil muqim wal Qur'an majid wakil mahfuz wallahu khairan hafidha wa arhamar rahimin. La ilaha illallahul kabir mutanal Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله. Tidak mari mugi-mugi tunggu kula tunggu panjenengan sun besa estu saged ketampi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sakit ajeng ingkang sami dipun parimantun sedaya nggih. Ingkang boten sakit mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang rezekinya dalam keadaan sulit mudah-mudahan segera mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah memberikan kelancaran buat rezeki kita, diberi rezeki halal melimpah berkah dan barokah, syukur bisa melaksanakan haji Mekah dan Madinah, diberi keselamatan untuk dunia sampai akhirat. Mengingat ini waktu sudah cukup, langsung saja ini untuk obatnya kan sudah dikasih doa, tolong jangan sampai jatuh ya, jangan sampai kelangkahan. Kalau jatuh dan kelangkahan bukan berarti tidak manfaat, tapi iman-iman di dalam Pak yang memberikan
doa. Jadi Palango dijaga karomahnya. Yang namanya karomah itu keistimewaan dari doa disebut karomah. Jadi jaga karomahnya. Paham ya? Nah, jadi kalau terpaksa jatuh mau dipakai, pasien dimohon membaca istighfar 100 kali dulu sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu pasien disarankan membaca istighfar 100 kali, yuk dilanjutkan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas masing-masing 7 kali, yuk berdoa minta ridhonya Allah, berdoa minta kesembuhan pada Allah. Selesai berdoa jangan lupa dikocok terus dibobokan di tempat yang ada penyakitnya, sisanya tetap dibobokan di seluruh badan. Selesai terus ini diminum 3 butir dan seterusnya. Paham ya? Ya. Ini untuk 1 minggu, ini 3, ini di 5, uangnya 210. Kalau untuk 2 minggu ini 6, ini 10 botol, uangnya 420. Kalau beli 3 minggu berarti ini 9, ini 15, uangnya berarti 630. Kalau beli untuk 4 minggu berarti ini 12, yang di dalam botol 20, uangnya berapa? 840. Bagi yang mampu, yang nggak mampu sak mampunya. Yang membeli dipersilakan berdiri dan uang disiapkan, dan langsung ini diangkat ke depan ya. Minat doanya nggih. Monggo. Bisa Bu, coba. Ini aja, aku nggak bisa lihat. Oh iya. Apa? Nama. Bagaimana Bu penjelasannya? Belum. Amin. Itu kadang-kadang nang kono. Maskernya sambil dilepas Bu biar jelas. Rasanya habis kecelakaan aja. Oh iya, enggak apa-apa. Tadi gimana Bu tadi penjelasannya? Istilahnya jenengan ngertos kok putrane jenengan Mas sinten Po? Muhammad Afif Abadi. Mas Afif itu sembuh tuh taunya dari mana jelasnya? Pohon ceritanya Bu. Anak saya Agak kencang Bu. Penyakit. Anak saya sekarang sudah sembuh dari tanggal 25 Desember pas pengobatan sini libur. Tiba-tiba pagi-pagi itu kambuh kira-kira 1 jam, lepas itu selang 1 jam kambuh lagi. Terus saya bacakan doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Binas sama la haula wala quwata illa billah. Habis itu saya memohon kepada Allah agar makhluk hidup yang ada di makhluk hidup lah. Iya nggak apa-apa. Iya kan makhluk itu kan makhluk hidup. Iya nggak apa-apa. Terus pripun dulu? Agar pergi. Nah. Minta supaya pergi. Iya. Dia bilang pegah 2 kali. Di dalam tubuhnya bilang gitu? Iya. Terus yang terakhir itu paremu badannya semakin memberontak. Habis itu saya bilang lagi pergi dari sini, dari tubuh anak saya. Kasihan dia sudah sakit lama, sudah merasakan sakit lama. Terus dia bilang ya sudah saya mau pergi karena hatinya sudah ngeplek sama Pak Yahya. Oh, lewat mulutnya Mas Hafid. Oh, bilang gitu. Dia mau pergi. Intinya jinnya mau pergi karena sudah ngeplek. Saya mau saya mau pergi karena saya juga kasihan anak ini sergap ngaji, terus hatinya itu sudah ngeplek sama Pak Yahya. Oh iya. Terus jinnya pergi itu ya. Terus dia pergi bilang assalamualaikum. Oh, jinnya bilang gitu. Jadi terakhir ketika jenengan berdoa dan jenengan mohon kepada Allah bahwa jinnya itu pergi dari tubuh putra jenengan, jinnya menjawab begitu. Iya saya mau pergi gitu. Karena Mas Hafid istilahnya senang ngaji di tempat Pak Yahya gitu. Dia sergap ngaji ya. Dan sudah ngeplek sama Pak Yahya, mungkin dia sudah sering kesini itu kan cocok ya. Oh berarti yang dulu mungkin ya jinnya muslim mungkin ya. Mungkin juga. Cuman mungkin sama adiknya ini kurang cocok gitu ya. Iya.
Oh gitu ya. Bila saya itu bacakan Hah? Fatihah, Hah? terus Al-Ikhlas, Hah? Falak, Binas, Hah? dia semakin menjurut sama saya tuh begini. Nendang-nendang. Ini, Oh ya. gitu. Oh. Ya, terus semakin memberontak, semakin saya keraskan apa itu, semakin saya perbanyak bacanya, saya tempelkan di sini. Kan bilang panas. Panas-panas gitu. Oh. Jinnya pergi bilang assalamualaikum gitu. Iya, Assalamualaikum terus jinnya pergi gitu. iya. Oh. Pergi, Hah? terus Hah? ini langsung gini Pak, Ah. Maksud ya? langsung sadar. Hah? Mak, saya tuh apa, badannya sekarang enteng. Oh badannya enteng. Badannya enteng. Oh, iya, iya. Badannya enteng terus ini. Alhamdulillah. Seakan saya nggak percaya lagi. Ah. Saya berdiri lari 2 kali. Biasanya kan itu kakinya diseret-seret. Oh gitu. Iya. Oh. Terus Oh gitu ya. pas itu dia ke belakang sebentar. Hah? Terus masuk saya peluk lagi. Hah? Saya sambil nangis kan. Hah? Habis itu dia ada kambuh sedikit lagi, Hah? terus saya tidurkan. Hah? Kenapa kamu masuk lagi? Saya gitu. Ah terus? Saya cuma mau apa itu pesan, jaga anakmu baik-baik. Oh gitu. Oh jadi jinnya sempat masuk ke mas ini lagi. Terus mau istilah pesan itu Iya. kenjenengan ya. Iya. Jaga anak ini baik-baik gitu. Jaga anakmu baik-baik biar apa itu biar sembuh dan sehat seterusnya. Oh iya ya. Wah ya subhanallah ya. Terus bilang lagi assalamualaikum. Oh jinnya bilang assalamualaikum lagi. Ya, terus itu mulutnya gini, Nganga gitu kebuka. macam niup Oh niup ke. 3 kali. Oh iya. Mungkin maksudnya niup ke dia ya. Mungkin dia keluar. Oh mungkin dia keluar. Oh jadi jinnya keluar. Habis assalamualaikum terus Oh habis assalamualaikum dia membuka mulutnya terus niup kayak Iya. keluar gitu ya. Dari keluar istilahnya jinnya keluar dengan ikhlas gitu ya. Anu Bu, namanya siapa Bu Mas Hafiz tulisannya? Mas Hafiz ya. Dek sekarang yang dirasa apa ini? Setelah makhluk jinnya keluar dari kamu? Badannya sudah enak, sudah enteng. Badannya sudah enteng. Jadi setelah kamu istilahnya beberapa kali ke tempat-tempat Yaya, terus di rumah mengalami peristiwa dengan istilahnya ibu ya, manggilnya ibu mama? Mama, Emak, terus setelah makhluknya keluar, jinnya keluar, enteng sekarang ya? enteng. Dari dia keluar sampai sekarang pernah anu lagi nggak istilahnya maghrib kayak kesetrum nggak? enggak. Oh gitu ya. Enggak, dasar-dasarnya itu pas tanggal 25 itu. Oh tanggal 25 Desember. Nah, pas Pak yang dia ke Wonosobo. Oh ke Wonosobo ya. Oh ya mudah-mudahan ada Muhammad Afiq Abadi ya, Muhammad Afiq Abadi, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, dijaga dari gangguan makhluk-makhluk jin yang jahat gitu ya. Ya yang penting doa jenengan Bu, doa jenengan di istiqomah.